Ya pemirsa, kita masuk di segmen terakhir Doncast. Masih bersama kami di sini ada Prof MMD. Prof, ya. Anda bisa membaca nggak sih? Ada hubungan kompleks nih, Prof, antara Presiden Prabowo dengan Jokowi ya. Pertama dua ini dulu, karena kita sempat ingat, kita pasti ingat. Nggak bisa cuma dua. Mestinya harus dilihat hubungannya segitiga rumit. Segitiga. Jadi ada Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kemudian dengan Ibu Mega dan seterusnya gitu. Atau segi empat dengan Gibran juga, Bang Don. Iya, kita anggap bahwa itu ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Gitu. Nah, tapi kan sebelumnya kan Pak Prabowo pernah bilang hidup Jokowi begitu ya beberapa pekan yang lalu. Kemudian 2 hari yang lalu kalau nggak salah juga menyinggung saya bukan boneka Jokowi. Nah ini menimbulkan multi tafsir. Apa sebenarnya maksud Pak Presiden? Saya sampai saat ini berprasangka baik. Pak Prabowo ini orangnya pinter. Dia ingin merangkul semuanya, tetapi untuk saat ini tidak mudah. Oleh sebab itu orang kadangkala kecilik ketika timbul orang sangat marah pada Pak Jokowi gitu, tiba-tiba dia berpidato hidup Jokowi. Ketika kaum musisi senang bahwa pengembalian jabatan Ari Kunto, anaknya Pak Tri ikut kelompok oposisi lah. Ketika juga muncul isu pemakzulan Gibran, Pak Prabowo mengatakan itu ada bidangnya yang ngurus itu, aspirasi semua didengar gitu. Orang senang. Nah, tiba-tiba dia kemarin bilang saya bukan boneka Jokowi katanya. Jadi presiden kan harus konsultasi dengan Jokowi juga. Iya, gitu kan. Termasuk Pak SBY. Iya, terus berubah-ubah kan. Itu menurut saya itu bagian dari strategi aja. Suatu saat politik lah ya. Ketika Pak Prabowo. Sehingga serangan itu sebenarnya enggak banyak ke Pak Prabowo lah, itu yang jadi victim. Iya. Ini victim akhirnya Jokowi. Karena kalau Jokowi sudah mau tenggelam, serangan ke Pak Prabowo, dia berteriak hidup Jokowi. Kalau lihat yang begini kan Prof, selalu orang akan berspekulasi akan seperti apa bentuk hubungan ini setahun dari sekarang atau menjelang Pilpres atau bahkan mungkin beberapa waktu dari sekarang gitu. Kan ini kan misalnya Pak Prabowo sudah pergi bertemu 4 mata dengan Ibu Mega dan itu ada pembicaraan yang menarik gitu. Saya ikut di Hambalang, Prof. Saya bisa bayangkan bahwa dan bisa mengatakan bahwa bagi Pak Prabowo, Ibu Mega oke, Pak Jokowi juga oke. Kira-kira gitulah. Pastilah. Pak Prabowo tuh ingin Bu Mega dengan Pak Prabowo oke. Ya. Pak Prabowo dengan Jokowi itu oke. Itu keinginannya Pak Prabowo. Tapi sampai saat ini saya melihat Bu Mega enggak. Udah. Bu Mega enggak gitu. Kalau mau bergabung ya ini. Tapi Pak Prabowo kan kalau mau kan bisa gampang. Ya sudah kalau enggak mau. Tapi enggak bisa. Begitu dengan PDIP enggak bisa. PDIP itu kekuatannya besar, real. Sehingga terus diolah ini. Proses keseimbangannya akan terus diatur. Mungkin akan ada perkembangan baru nanti bulan Juni ya. Kan ada kongres. Ada kongres ya. Karena di PDIP sendiri kelihatan Bu Mega sangat tidak suka Pak Jokowi dan tidak mau koalisi resmi dengan Pak Prabowo, tapi kan ada faksi-faksi juga dari PD, ada yang ingin ke Prabowo sekali kan, ada yang ingin Pak Jokowi juga. Nah ini kan tidak mudah diolah oleh Pak Jokowi maupun oleh Pak Prabowo maupun oleh Bu Mega. Nah, itulah politik. Tapi pertanyaan awal betul bilang, mestinya kan tinggal milih salah satu aja. Iya itu tadi. Kalau milih salah satu itu kan gampang, tapi tidak akan stabil. Misalnya misalnya mau milih Pak Jokowi, itu kekuatan Bu Mega besar banget. Dan Bu Mega itu orangnya militan tuh, anggota-anggotanya militan, tidak suka pindah-pindah, begitu kan, perintah. Tapi kalau milih ke Bu Mega, Pak Jokowi juga masih pengaruhnya masih biasa. Di lembaga-lembaga pemerintahan, di TNI, di Polri, dia masih punya orang-orang yang setia. Dan juga ada utang budi. Tidak ada hilang seketika, nggak bisa. Oleh sebab itu kita wajar melihatnya kalau Pak Prabowo itu membangun keseimbangan. Agar ini mungkin akan diselesaikan tapi tidak bisa dalam waktu dekat. Jadi Anda merasa Pak Prabowo lebih memilih untuk mengambang di tengah situasi yang tidak pasti dan mengambil resiko dicap pemimpin yang kurang tegas, tidak bisa mengambil ya tadi yang tadi Bang Don sebutkan salah satu di antara dua ini.
dia mengambil risiko itu dan dia kelihatan menampakkan tidak peduli dibilang apapun. Iya kan? Tidak peduli kamu bilang apa gitu. Tapi terus dia bicara dengan narasinya sendiri. Indonesia masa depannya bagus itu. Tidak peduli orang bahwa ini jelek apa gitu ya. Nanti mungkin dibagi-bagi Prof, mengentertain Pak Jokowi dengan cara begini, mengentertain Ibu Mega dengan cara begini gitu. Ya mudah-mudahan bersatu lah ya. Harapannya bersatu, maksud saya bersatu di dalam memajukan Indonesia, bahwa posisinya masing-masing kan enggak apa-apa. Yang penting Indonesianya aman. Memungkinkan ya Prof seperti itu? Tetap membalancing di antara dua kekuatan besar ini? Ya kita harapkan. Ya masa kita mau gini dulu capek ya. Ya. Ribut-ribut ini kan udah sejak tahun 2002 ya. Iya 2002 bulan April itu ramai terus gitu sampai sekarang nih. Apa capek? Enggak capek. Mari kita maju. Tetapi poinnya kan kita sudah belajar politik seperti ini kan Prof. Artinya publik juga harus merasa ya politik memang begitu. Politik memang begitu. Ya. Pada akhirnya ada orang yang kita tidak suka tapi dia duduk di situ. Ada orang yang kita suka duduk di situ tapi orang lain tidak menyukainya kan gitu kan. Kalau pengalaman Indonesia ketika politik itu tenang justru ketika demokrasi sedang setengah mati. Iya kan? Oleh sebab itu kalau kita lihat ini ambil hikmahnya, berarti ini demokrasi sahid. Lagi hidup. Tidak ada orang hilang, tidak ada orang dikulik. Betul. Jadi kalau orang sudah diam, itu berarti demokrasi kita itu sudah mati. Sudah mati. Lebih baik begini ya. Sudah mati. Tapi tiba-tiba ada orang hilang. Zaman 778 itu kan. Iya. Banyak tuh orang demo, tidak pulang sampai sekarang entah kemana, tapi tidak tahu kemananya gitu. Banyak gitu. Dan sekarang kan bebas, semua orang bisa diidentifikasi. Yang keras sekalipun silakan bicara. Menurut saya itu tahap yang sekarang ada yang baru Prof. Sebelum ini politik kita itu gaduhnya itu kan lewat media-media baru, lewat sosmed. Di situ orang bisa ngomong apa saja dan sekeras apa saja. Saya ingin dapat ini pandangan dari Prof. Iya betul. Jadi begini, pandangan publik itu media konvensional sudah terkooptasi. Terkooptasi dalam arti tidak berani lah. Betul. Bukan terkooptasi diambil lalu dibayar gitu. Tidak berani melihat situasi. Nah sekarang justru yang tidak kalah menentukan pengaruhnya terhadap politik masyarakat sekarang medsos. Betul. Orang tidak lagi berkiblat ke media konvensional. Karena freedom of speech di medsos ya. Mereka sekarang nunggu, nunggu TikTok yang kadang-kala liar itu, lalu disimbasan lagi, lalu di ini gitu. Lalu ada medsos yang bagus, yang itu yang ditunggu ini. Bicara apa nih? Gitu kan. Ada ini siapa nih bicara kan gitu kan. Orang nunggu itu. Sehingga orang lebih banyak menjadi subscriber, menjadi follower di medsos gitu ya. Tapi karena orang selalu bilang susah memisahkan antara voice dan noise ya, Prof. Iya kan ada juga begitu kan? Iya tahu orang yang yang ribut dengan yang suara yang jernih. Tapi kalau kita kan bisa membedakan. Bisa bedakan. Kalau misalnya yang ini yang bicara lewatkan aja. Aja kan tahu. Ini yang noise, ini yang voice gitu kan bisa. Prof, sebagai negarawan bagaimana Anda melihat proses demokrasi, kita balik lagi tadi, hidup gitu ya, karena tidak ada orang hilang, karena masih banyak yang bersuara, berani bersuara. Tapi sebenarnya kondisi negara kita ini tidak baik-baik saja. Ada gejolak ekonomi, ada masalah sosial yang harus dituntaskan. Nah, apakah ini sepadan, Dok? Prof, artinya alangkah baiknya jika pemimpin negara ini bisa lebih fokus untuk menyelesaikan negara ini dan jangan diganggu dengan urusan-urusan kecil-kecil seperti inilah. Ya itu kan pilihan. Kalau kita sih inginnya demokrasinya bagus, ekonomi, sosial, politiknya bagus kan gitu kan. Apa bisa begitu? Bisa. Jepang itu bisa, berbagai negara bisa, demokrasi bagus, hukum bagus, ini bagus. Nah ini kayak pertanyaan Anda ini kembali ke zaman Orde Baru dulu. Pilihan Pak Nasution dan pilihan Pak Harto berbeda. Pak Harto milih kita harus tegakkan konstitusi, jauh itu lebih penting daripada ekonomi. Kalau Pak Harto enggak, ekonomi dulu dong, baru berperut dulu. Itu kan. Lalu konflik keduanya kan sejak tahun 2008, padahal tadinya satu karena pilihan orientasi gitu. Ya enggak apa-apa.
Itulah politik gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda melihat di tengah kondisi global, tekanan ekonomi seperti ini, jalan terbaiknya apa, Prof? Leadership. Kalau saya katakan apa ya jalan terbaik, yang udah buntu semua tuh ya. Tanya kepada ekonomi. Kan problem kita kan begini ya, Prof. Birokrasi dan politik. Ya. Kita lihat di Thailand atau di Jepang atau di negara-negara maju lah, seribut apapun politisinya, pemerintahan itu jalan dan tetap baik, gitu kita. Kita itu karena dulu birokrasi entah kenapa gitu sampai ikut terseret, sampai kalau ada perubahan atau ada keributan juga membuat itu macet begitu. Iya, itulah Indonesia sekarang. Ini yang sudah kita sering suarakan sama-sama. Ini birokrasi dan politik campur baur. Betul. Ya. Sekarang birokrasi sudah baik-baik, terjadi perjanjian pemerintahan, birokrasinya dirusak. Ini diganti, ini diganti, dan diatur oleh partai itu bukan rahasia kan? Iya kan? Itu dia. Pejabat-pejabat itu diatur oleh partai bukan rahasia dan orientasinya kepada yang siapa yang mengusulkan dia. Nah ini sekarang yang terjadi. Sementara birokrasinya juga cengeng kan? Ya. Kalau ada sesuatu merasa enak ngadu ke politik, iya kan? Betul. Nah ini sangat tidak sehat. Terus mau apa kita? Maka saya katakan leadership. Leadership itu tadi. Betul. Kalau leadership dimulai dari mana? Dari atas, lalu pucuk-pucuk. Pucuk-pucuk ini, atasnya ini. Leadershipnya buruk, jelek ke bawah. Ya itu aja. Kan Prof pernah bilang di sini, ikan busuk mulai dari kepala. Mulai dari kepalanya. Apalagi korupsi kita ini nggak bisa berakhir ya Pak. Lah itu yang tadi kan mau tanya Pak Mahfud. Prof kok sekarang sepertinya lebih lunak. Saya lunak kalau dalam urusan Pak Prabowo dan Pak Jokowi udahlah itu. Iya. Tapi urusan korupsi saya tetap sangat galak. Akan terus galak kalau urusan korupsi karena itu yang akan menghancurkan negara. Iya. Nadi kita ini, darah nadi kita ini, ya karena korupsi sekarang. Oh coba negara kayak gini terus korupsi lalu diangkat ke permukaan tiba-tiba hilang karena ada orang atas kan, ada siapa gitu. Dan itu banyak. Itu yang diharapkan. Yang saya berprasangka baik kepada Pak Prabowo, yang bagus hasilnya kayak gini. Zaman Pak Prabowo ini korupsi diungkap semua. Nah, korupsi besar bisa diungkap, bukan semua. Korupsi besar bisa diungkap. Korupsi baru tidak ada, ya kan? Saya lihat sih sampai sekarang semuanya takut tuh. Ya, entah mungkin karena anggarannya belum turun. Tapi belum ada korupsi baru. Tapi yang lama diangkat. Cuma ketika sampai ke tingkat atas ini diangkat. Macet. Iya. Nah di sini saya berprasangka baik, mungkin Pak Prabowo agak sulit di sini. Oleh sebab itu dia mengkonsolidasi dulu. Beberapa orang dikandangkan dulu lah. Iya. Kita kandangin dulu ini dulu baru. Mudah-mudahan sesudah itu gempur ini korupsi. Karena selalu tuh bagi dia korupsi dia harus harus dilawan habis, diberantas habis, kan itu selalu pidatonya. Sejak dulu nggak boleh dianggap karena ada tuh yang ngomong jangan sampai ini omon-omon. Lah ya itu makanya memberi kesan omon-omon itu karena yang dibicarakan itu di bawah tidak jalan, iya kan? Di bawah tidak jalan korupsi, penegakan hukum masih seperti itu, korupsi sesudah diangkat macet di tengah jalan gitu kan? Anda tahu nggak? Sekarang kasus pagar laut kemana? Nggak tahu kan? Betul. Kasus Pertamina kemana? Sudah jadi agak abu-abu belakangan. Kasus nikel kemana? Padahal dulu sudah banyak nih, ya kan? Banyak yang macet kayak gitu. Jadi masalah ekonomi negara ini bisa dituntaskan kalau kasus korupsi besar ini juga bisa diselesaikan gitu ya Prof ya? Iya dong. Bisa dipercepat lah pertumbuhannya kalau korupsinya itu dikurangi. Karena banyak investor itu yang takut pada hukum di Indonesia. Ini hasil studi lah. Iya. Hasil studinya TI kan. Ketidakpastian hukum. Iya. Ketidakpastian hukum baru masuk lalu kemudian ada macam-macam ya keluar lagi. Keluar lagi. Ngapain masuk ke situ? Dan itu Pak Prabowo selalu berpidato itu. Gimana orang mau investasi kalau kamu semua korupsi? Nah sudah tahu kan Pak Prabowo. Semua orang tahu tapi bagaimana bisa jalan Prof? Ya itu leadership. Saya selalu mengatakan kuncinya di Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang apa semua ikut kok. Taruhlah sekarang Pak Prabowo mau mengubah konfigurasi politik apa gitu, bisa dia, bisa. Dia pimpinan mau nyuruh korupsi ini bongkar bisa. Oke, jadi tadi pertanyaan netizen sudah terjawab ya. Prof Mahfud ini melunak
kalau urusan konteks yang lain ya itu. Kalau untuk korupsi, ya capek lah ngurusin konfigurasinya Pak Prabowo dengan karena ya sudah kan kita sudah bicara demokrasi sudah. Pak Jokowi sudah berhenti jadi presiden. Ya berikan haknya lah untuk berjalan. Saya tidak setuju langkah-langkah pilihan politiknya, tapi harus dihormati dong. Dia milih itu tidak apa-apa. Dia berkoalisi dengan siapa itu kan urusan dia. Seperti saya berkoalisi dengan Mas Don dengan Mona kan tidak boleh orang protes. Iya. Itu pilihan. Wah hari ini Bang Don, saya anak ekonomi, biasanya mau program olahraga, Prof. Hari ini belajar hukum di sini. Jadi pada dasarnya Indonesia kita ini kan negara hukum. Jadi kalau mau hukumnya bagus, pemain politiknya juga harus bagus, bermoral dan juga beretika ya. Dan tentunya diharapkan perangkat negara, leadernya ini bisa mengkonsolidasi, kemudian harus kompak juga agar gejolak ekonomi, masalah sosial ini bisa segera dituntaskan, diselesaikan. Terima kasih Prof. Mahfud sudah berbagi kecerdasan dengan kami semua. Prof, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Iya, sampai ketemu lagi dan sering-sering ketemu kita. Baik, sekian Doncast hari ini. Saya Desmona Chandra dan abang senior saya Don Bosco Slamet. Kita jumpa lagi di Doncast berikutnya. Sampai jumpa.